Bab 3 Aku merindukanmu. Kevin berlari setengah tersungkur keluar dari ruangan utama. Dengan napas yang ngos-ngosan dan wajah pucat pasi seperti abis melihat hantu, ia langsung menghampiri meja kerjanya Ananda. Ananda yang sedang mengetik sesuatu di komputernya seketika menghentikan gerakannya. Ia mengernyitkan dahi, terkejut melihat ekspresi wajah Kevin yang tampak begitu mengenaskan. Nah, Ananda, gawat. Kau sebenarnya kasih laporan apa sama Tuan Tristan? Tanya Kevin dengan suara bergetar, kedua tangannya bertumpu pada meja Ananda untuk menopang tubuhnya yang lemas. Ananda menatap Kevin dengan tenang. Itu laporan dari Mbak Rizka di bagian divisi keuangan. Memangnya kenapa, Pak? Kacau, kau sempat koreksi dulu tidak sebelumnya? Cecar Kevin panik. Ananda menggelengkan kepalanya dengan santai. Tidak. Saya pikir laporan itu bersifat rahasia dan harus langsung diserahkan kepada atasan, lagi pula saya kan masih karyawan baru di perusahaan ini. Mendengar jawaban datar itu, Kevin semakin geram atas apa yang dianggapnya sebagai ketololan fatal dari sekretaris baru ini. Ia menepuk jidatnya sendiri. Kau ini benar-benar teledor, sekarang ikut denganku. Tuan Tristan marah besar. Laporan yang kau bawa tadi sudah dilempar dan semuanya berserakan di lantai. Kevin mengira Ananda akan langsung menangis atau memohon ampun seperti karyawan-karyawan lainnya. Namun, ia salah besar. Mendengar Tristan mengamuk, Ananda sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau gentar sedikitpun. Baginya, pria arogan seperti Tristan Bratadikara tidak bisa dibiarkan bertindak semena-mena begitu saja. Ia sudah kenyang diinjak-injak di masa lalu, dan sekarang ia tidak akan sudi lagi merunduk di hadapan pria itu, meskipun ia harus menanggung risiko terburuk, yaitu dipecat di hari pertamanya bekerja. Dengan dagu terangkat dan langkah yang penuh percaya diri, Ananda berjalan melewati Kevin menuju pintu ruangan Tristan yang seolah telah memancarkan asap kegelapan yang pekat. Brak! Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Ananda menerobos masuk ke dalam ruangan mewah itu. Pintu yang terbuka kasar itu membuat Tristan yang sedang menahan amarah sedikit tersentak atas sikap berani, bahkan cenderung lancang, dari sekretaris barunya. Ananda berdiri tegak di tengah ruangan, menatap lurus ke dalam manik mata tajam milik Tristan tanpa ada keraguan. Kenapa Tuan memanggil saya? Apakah saya telah membuat kesalahan? Tanya Ananda dengan suara yang lantang dan tegas. Mendengar nada bicara yang menantang dan tidak ada ketakutan sama sekali dari wanita di hadapannya, darah Tristan seketika mendidih. Kecongakannya sebagai pimpinan tertinggi diusik. Dengan rahang mengeras penuh amarah, ia beranjak dari tempat duduknya, melangkah maju, lalu memukul meja kerjanya dengan keras. Brak! Kau berani sekali padaku, hah? Bentak Tristan dengan suara yang menggelegar, menatap tajam wanita cantik yang kini berani menantang kekuasaannya. Ananda sama sekali tidak bergeming. Gertakan keras dan pukulan meja dari Tristan yang biasanya sanggup membuat nyali karyawan lain menciut, tidak mempan baginya. Ia justru melangkah maju, menatap lurus ke dalam manik mata tajam pria itu dengan binar keberanian yang menyala-nyala. Ananda mengalihkan pandangannya sejenak ke arah lantai, menatap nanar lembaran-lembaran dokumen yang berserakan di sekitar sepatunya, lalu kembali menatap Tristan. Jadi, seperti ini sikap Tuan Tristan yang terhormat terhadap karyawan barunya. Ucap Ananda, menekankan setiap kata dengan intonasi yang tenang namun menusuk. Dek! Tristan tertegun. Jantungnya berdesir aneh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya, ada seorang wanita terlebih lagi seorang karyawan baru yang berani menantang kekuasaannya dengan begitu lantang. Tristan menyipitkan matanya, berusaha mengembalikan keangkuhannya. Kau sudah bosan hidup, hah? Kau tidak takut aku pecat? Mendengar ancaman itu, sudut bibir Ananda terangkat. Ia menyunggingkan sebuah senyuman tipis yang syarat akan ejekan, seolah menganggap remeh gertakan sang CEO. Saya tidak akan pernah takut jika saya tidak melakukan kesalahan apapun, Tuan, sahut Ananda tegas. Saya karyawan baru di sini, dan saya mengantarkan laporan itu ke ruangan ini atas perintah dari senior. Jadi,
Letak kesalahan saya di mana, Tuan Tristan yang terhormat? Dek. Dada Tristan bergemuruh hebat saat mendengar untaian kalimat itu. Entah mengapa, penekanan pada frasa, Tuan Tristan yang terhormat, dan sorot mata berapi-api itu mendadak memicu kilasan memori masa lalu. Sosok gadis cupu yang dulu sering ia tindas mendadak membayangi benaknya. Rasa familiar yang kuat itu membuat Tristan seketika terdiam. Kehilangan kata-kata, Tristan perlahan kembali ke kursi kebesarannya. Ia memijit pelipisnya yang mendadak berdenyut, lalu memutar kursinya membelakangi Ananda, menghadap ke arah jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Dari pantulan kaca tersebut, ia bisa melihat bayangan sekretaris barunya yang masih berdiri tegap tanpa rasa takut. "Apakah sebelumnya kau sudah mengecek dokumen itu?" tanya Tristan, anehnya nada suaranya kini terdengar sedikit melunak. "Maaf, Tuan, karena saya pikir laporan dari Divisi Keuangan bersifat rahasia, sebagai karyawan baru saya tidak berani untuk mengeceknya tanpa izin," jawab Ananda logis. Tristan menghela napas pendek. "Lain kali, kau cek semua dokumen itu sebelum aku tanda tangani. Aku tidak mau kejadian bodoh ini sampai terulang kembali. Kali ini kau kumaafkan." Tristan menjeda kalimatnya, lalu membalikkan kursinya kembali untuk menatap Ananda. "Tapi, sekali lagi kau melakukan kesalahan, jangan harap kau bisa bekerja di tempat ini lagi. Bahkan, aku bisa memastikan namamu di blacklist dari perusahaan manapun di negara ini." Mendengar ancaman yang begitu mutlak, Ananda lagi-lagi hanya tersenyum tipis. Tristan yang menangkap ekspresi itu lewat tatapannya langsung yang kini dirundung rasa heran. Wanita ini, kenapa sama sekali tidak takut dengan ancamanku? Rupanya dia tangguh juga, batin Tristan, diam-diam mengagumi mental baja sekretaris barunya. "Baik, Tuan. Terima kasih atas pengertiannya," ucap Ananda formal. "Ya sudah, kau keluar dan panggil Kevin ke sini." Perintah Tristan kembali ke mode dinginnya. Ananda mengangguk patuh, lalu berbalik dan melangkah anggun keluar dari ruangan. Namun, begitu pintu jati itu terbuka, ia tersentak kecil. Ia mendapati Kevin tengah berdiri membungkuk, rupanya sedang menguping dari balik pintu sejak tadi. "Nanda, kau," Kevin menatap Ananda dengan mata membelalak tak percaya. Astaga, kok bisa Tuan Tristan bersikap melunak seperti itu padamu? Biasanya siapapun yang masuk saat dia mengamuk langsung keluar sambil menangis. Ananda hanya menaikkan bahu dan kedua alisnya secara bersamaan, enggan memberikan jawaban atas rasa penasaran Kevin. "Tuan Tristan memanggil Anda di dalam, Pak," ucapnya mengingatkan. Kevin langsung tersadar dari keterkejutannya. Dengan tubuh yang kembali tegang, ia buru-buru masuk ke dalam ruangan. Tuan Tristan," panggil Kevin gugup. Tristan memutar kursinya, menatap Kevin dengan dingin. "Tolong sampaikan kepada pihak divisi keuangan agar lebih teliti lagi dalam membuat laporan. Kembalikan berkas ini dan suruh mereka memperbaikinya sekarang juga. Cepat." Baik, Tuan. Segera saya laksanakan." Kevin dengan gerakan kilat berlutut di lantai, merapikan kertas-kertas dokumen yang berserakan dengan tangan gemetar, lalu bergegas membawanya keluar menuju divisi keuangan sebelum sang bos kembali mengamuk. Setelah ruangan kembali sunyi, Tristan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi kulitnya yang empuk. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Pertemuannya dengan sekretaris baru bermental baja itu entah mengapa justru kembali membuka luka lama yang selama 6 tahun ini menyiksanya. Bayangan si Itik buruk rupa kembali memenuhi benaknya. "Itik, kau ada di mana sekarang?" Batin Tristan merajuk penuh penyesalan. "Aku benar-benar merasa tersiksa dan dihantui oleh dosa-dosaku setiap malam. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kau baik-baik saja di luar sana?" Jam pulang kantor pun tiba. Kesibukan di dalam gedung Bratadikara Group perlahan mereda. Di area parkir VIP, sebuah mobil sedan mewah hitam bergerak perlahan membelah jalanan menuju pintu keluar gedung. Kevin duduk di balik kemudi dengan fokus, sementara Tristan bersandar di kursi belakang dengan mata terpejam, mencoba melepas penat setelah seharian dihantam tumpukan berkas dan emosi yang terkuras.
Saat mobil melintas mendekati pintu gerbang luar, pandangan Kevin tak sengaja menangkap sosok wanita yang berdiri di halte tidak jauh dari sana. Wanita itu adalah Ananda. Ia mengenakan blus kerjanya dengan rapi, penampilannya masih terlihat sangat segar, anggun, dan sama sekali tidak menunjukkan raut wajah tertekan setelah menghadapi amukan sang CEO siang tadi. Mentalnya benar-benar luar biasa. Tanpa sadar, Kevin menekan klakson mobilnya sekali. Tin. Suara klakson itu spontan membuat Tristan membuka mata dan mengernyitkan keningnya tajam. Kenapa kau membunyikan klakson, Kevin? Kau membuatku kaget, tegur Tristan dengan suara beratnya. Maaf, Tuan, Kevin meringis, melirik kaca spion tengah. Itu, sekretaris cantik kita pulangnya naik busway, iya. Sayang banget wanita secantik dia harus berdesak-desakan. Kevin menunjuk ke arah Ananda yang sedang berdiri anggun menunggu bus. Tristan mengalihkan pandangannya keluar jendela. Netranya menatap lurus ke arah Ananda. Ada desiran aneh yang kembali menyergap dadanya saat melihat ketenangan wanita itu. Kalau kau mau, ajak saja dia masuk, ucap Tristan datar, tanpa ekspresi. Dek. Perkataan Tristan yang teramat santai itu seketika membuat bulu kuduk Kevin berdiri meremang. Kevin menelan ludah dengan susah payah. Bagi Kevin yang sudah bertahun-tahun mendampingi pria itu, kalimat Tristan barusan bukanlah sebuah tawaran ramah, melainkan sebuah ancaman terselubung yang bisa berujung pemecatan jika ia berani macam-macam. Tidak usah, Tuan. Hahaha, saya cuma refleks saja tadi, sahut Kevin gugup, buru-buru menginjak gas untuk menjauh dari halte. Setelah ini, Tuan ingin pergi kemana? Tristan kembali menyandarkan kepalanya dan memejamkan mata, membiarkan bayangan Ananda memudar di belakang. Bawa aku ke apartemen. Aku malas pulang ke mansion. Tristan menguap kecil, merasakan lelah yang luar biasa menjalar di tubuhnya. Kepulangannya ke Indonesia sudah pasti akan memicu satu hal yang paling ia hindari, yakni kedatangan Bella. Sudah lebih dari 6 tahun lamanya wanita itu terus mengejar dan berusaha mendapatkan hatinya. Namun, sejak malam jahanam 6 tahun lalu, Tristan seolah telah mengunci rapat pintu hatinya untuk wanita manapun. Rasa bersalahnya pada si Itik telah mematikan seluruh gair 4H asmaranya. Sementara itu, setelah menempuh perjalanan yang cukup padat, Ananda akhirnya tiba di depan rumah sewanya di pinggiran Jakarta. Rumah itu tidak mewah, namun sangat bersih dan sangat layak untuk ditinggali. Baru saja Ananda membuka pintu pagar, seorang bocah laki-laki tampan berusia 5 tahun sudah berlari menghambur ke arahnya sambil memegang sebuah mainan robot. "Hore, Mama pulang!" seru Elvano dengan wajah berbinar, langsung memeluk erat kaki ibunya. Ananda seketika melupakan seluruh rasa lelahnya. Senyum manisnya terkembang sempurna. Ia berlutut, merentangkan kedua tangannya, dan memeluk erat tubuh mungil sang putra, menghirup dalam-dalam aroma tubuh El yang menjadi penyemangat hidupnya. "Wah, anak pintarnya Mama sudah mandi, iya. Bau minyak telon nih," goda Ananda sambil mencium gemas pipi putranya. "Coba tebak, Mama bawa apa untuk El?" Ananda mengangkat sebuah kantong plastik yang mengeluarkan aroma gurih yang menggugah selera. Mata El langsung berbinar bulat. "Pasti ayam goreng DFC, kan?" "Betul sekali, sayang. El sudah makan belum?" tanya Ananda lembut sambil menuntun tangan kecil putranya masuk ke dalam rumah. "Kebetulan belum, Mah. El nungguin Mama," jawab bocah itu polos. "Oh iya, nenek kemana?" tanya Ananda saat tidak melihat ibunya di ruang tengah. "Ada di belakang, lagi beresin baju-baju di kamar," sahut El sambil melompat kecil kegirangan memikirkan menu makan malam mereka. Ananda tersenyum hangat. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, mengunci seluruh kepenatan dan ancaman dunia luar. Malam ini, di dalam rumah kecil ini, ia hanya ingin menjadi seorang ibu yang bahagia bersama keluarga kecilnya, bersiap untuk menikmati makan malam yang penuh dengan kehangatan. Setibanya di apartemen mewah miliknya,
Tristan langsung merebahkan tubuh lelahnya di atas ranjang berukuran king size. Ia melonggarkan beberapa kancing kemeja atasnya dan melepas dasi yang seharian ini mencekik lehernya, lalu melemparkannya ke sembarang arah. Pria itu mendesah kasar, menatap kosong ke langit-langit kamar yang sunyi. Heningnya malam justru membuat pikirannya kembali mengembara ke masa lalu. Mengingat sesuatu, Tristan bangkit dari posisinya dan berjalan perlahan menuju nakas di sudut tempat tidur. Ia membuka laci nakas tersebut, tempat di mana ia menyimpan sebuah benda berharga semenjak kepulangannya dari Kanada 5 tahun yang lalu untuk mencari si itik, namun tak membuahkan hasil sehingga membuatnya kembali ke sana dan selama ini Tristan lebih memilih menyendiri di apartemen ini. Dari dalam laci, Tristan mengeluarkan sebuah bingkai foto usang. Netranya menatap lurus pada gambar di dalamnya, seketika rasa rindu yang teramat sangat membuncah di dadanya. Itu adalah foto masa kuliahnya 6 tahun lalu. Di dalam foto itu, Tristan tampak merangkul paksa bahu seorang gadis cupu yang menunduk malu. Foto itu diambil saat ia terlibat taruhan gila dengan Andre untuk membuktikan seberapa mudahnya si gadis cupu itu dirayu. Namun, Tristan ingat betul, di balik sikap jaim dan ketakutan gadis itu saat digodanya, ada binar ketulusan di bola matanya. Gadis itu benar-benar menyukainya kala itu, dan Tristan bisa merasakannya. Tristan mengusap permukaan kaca bingkai foto tersebut dengan ibu jarinya yang gemetar. "Itik, kenapa aku selalu merindukanmu?" bisik Tristan, suaranya tercekat menahan sesak. "Ini pasti karma karena dulu aku terlalu fatal merundungmu selama di kampus. Bahkan, nama panggilan, si Itik buruk rupa, itu adalah pemberianku." Setetes air mata penyesalan jatuh di sudut matanya. "Tapi aku sudah tidak peduli dengan semua itu sekarang. Aku menyukaimu, Itik. Aku mencintaimu." Tristan membawa bingkai foto itu ke dalam dekapannya, memeluknya erat-erat seolah sedang memeluk sosok gadis yang dirindukannya. Dengan rasa bersalah yang masih merajai hatinya, Tristan akhirnya tertidur pulas dalam posisi memeluk foto tersebut. Sementara itu, di kediaman megah keluarga Bratadikara, suasana tampak berbanding terbalik. Bella duduk di sofa ruang tamu dengan raut wajah gusar. Ia sudah menunggu kepulangan Tristan sejak sore tadi. Berkali-kali ia menghubungi ponsel pria itu, namun jangankan diangkat, dijawab pun sama sekali tidak. Nyonya Mutia, ibu Tristan, yang duduk di samping Bella mencoba mengusap lembut bahu wanita cantik itu untuk menenangkannya. "Mungkin Tristan sedang tidak mau diganggu, Bella. Kau tahu sendiri kan betapa sibuknya dia setelah papahnya jatuh sakit akibat kecelakaan 6 tahun yang lalu," ujar Nyonya Mutia dengan suara lembut penuh pengertian. Tristan dipaksa meninggalkan dunia mudanya dan pindah ke Kanada untuk mengurus semua perusahaan papahnya di sana. Dan sekarang, setelah perusahaan di Kanada kembali berjaya, dia diperintahkan pulang ke Jakarta untuk memimpin perusahaan utama milik keluarga Bratadikara. Mendengar penjelasan dari calon mertuanya, Bella mendesah kasar. Ia menyandarkan punggungnya dengan lemas. Rasa rindu yang sudah bertahun-tahun ia pendam dan ia harapkan bisa tumpas malam ini, terpaksa harus ia simpan kembali dalam-dalam. Kesibukan Tristan selalu menjadi dinding pembatas di antara mereka. Bella melirik jam dinding yang sudah menunjukkan larut malam. Dengan berat hati, ia akhirnya bangkit dan berpamitan. "Baiklah, Tante. Kalau begitu Bella pulang dulu, ya. Ini juga sudah semakin larut, takut Papa mencariku di rumah." "Iya, hati-hati di jalan ya, Bella. Nanti Tante akan beritahu Tristan kalau kamu datang mencarinya," ucap Nyonya Mutia mengantar Bella sampai ke depan pintu. Bella hanya tersenyum tipis, melangkah pergi dengan rasa kecewa yang mengganjal di hatinya. Bersambung.